Kemudian dalam hal ini juga kami ingin memberikan masukan sedikit kepada para relawan yang memang ini juga pesan juga langsung dari Pak Tamsil agar para relawan-relawan yang ada di daerah-daerah ini sebisa mungkin harus saling betul-betul mensupport pemahaman terkait teknis nanti di TPS, di mana relawan diharapkan untuk bisa hadir sebelum acara pembukaan TPS. Tujuannya apa? Untuk memastikan kotak suara kita itu aman. Belum memahami terkait dengan instrumen-instrumen yang ada di TPS. Karena memang masih banyak teman-teman kita juga belum tahu terkait dengan instrumen-instrumen TPS seperti KPPS, saksi, dan PTPS. Di mana untuk KPPS itu di bawah oleh KPU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rombongan dari Jakarta, Bang Aris ya, dari Timnas Deputi Saksi ya, Deputi Saksi dan Pengkoordinat ya, beserta rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu melindunginya dalam perjuangannya. Mudah-mudahan Allah menangkan. Yang saya hormati para kesepuhan, para guru-guru kami yang alhamdulillah hadir ini, Bapak Kiai Haji Asep Muhtar Gojali. Kalau di Banjar beliau terkenal Ustaz Samurai. Ya, insya Allah. Beliau Ketua MUI Kecamatan Paterman. Insya Allah ya. Kalau yang itu Pak Budi Sutisno sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Banjar. Itu guru yang sebelah lagi, guru saya Bapak Kiai Haji Bungkam Gunawan. Kami atas nama dari para tim pejuang Kota Banjar, pejuang Amin Kota Banjar, kami haturkan ahlan wa sahlan bihudurikum, jazakallahu khairan katsiran. Sudah sudah sudi kiranya untuk masuk di Kota Banjar ya, kota yang kecil mungil tapi campernik luar biasa ini ya, yang hanya terdiri dari 4 kecamatan, seluruhnya ada 611 TPS, dan insya Allah kami selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan Amin menang di Kota Banjar ya. Karena mudah-mudahan dari Banjar ini mengantarkan Amin untuk menjadi presiden insyaallah ta'ala. Siap, langsung saja kepada Bang Aris untuk memberikan pencerahan segala sesuatu tentang perjuangan Amin khususnya di Deputi Saksi. Baktan wa mahalan tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mardin dan juga Bapak Kiai Asep Samurai dan Ketua DPD Nasdem Pak ya, dan juga beberapa tokoh yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan dan tidak mengurangi rasa hormat, juga dari partai koalisi, dari PKS, Nasdem, PKB hadir, dan Partai Umat PKS juga. Baik. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Kebetulan kami adalah anggota dari Direktorat Pengorganisasian dan Saksi di bawah Deputi Saksi, yaitu Pak Tamsil Indrong. Tujuan kami berangkat dari Jakarta menuju seluruh kota-kota yang ada di Jawa Barat, kota-kota yang ada, desa-desa yang ada di Jawa Barat, bertujuan untuk canvassing
di mana canvassing ini sendiri meliputi sapa warga, kemudian mengunjungi posko-posko, dan juga membagikan APK, bersosialisasi kepada masyarakat, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, mencari tahu permasalahan-permasalahan yang ada di daerah-daerah, khususnya yang di pelosok-pelosok. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai Direktorat Pengorganisasian dan Saksi ini, bahwasannya Direktorat Pengorganisasian dan Saksi ini adalah menghimpun data-data. Tujuannya adalah sebagai muara dari para data-data saksi dari para relawan yang membentuk gerakan-gerakan seperti Bakorsi atau Gerakan Rakyat. Seharusnya memang data-data tersebut kami terima untuk kemudian kami serahkan ke TKD. Dan untuk di Jawa Barat sendiri, TKD-nya memang dipegang oleh Partai PKS. Jadi seharusnya memang data-data para saksi ini kami terima untuk bisa kami akomodir, kemudian kami verifikasi dan kami serahkan ke TKD. Jadi dari TKD itulah nanti yang akan memenuhi kuota-kuota para saksi dari partai koalisi yang sekiranya memang masih tidak terisi di masing-masing TPS. Jadi artinya TKD akan memastikan setiap TPS saksi dari partai koalisi ini terpenuhi, seperti itu. Nah, kalaupun memang tidak ada yang terpenuhi, seumpama ada partai yang memang seperti contoh Partai Umat. Partai Umat ini mungkin belum memiliki kesiapan terkait masalah saksi, ya kan? Berarti Partai Umat bisa berkoordinasi dengan TKD untuk bisa memenuhi saksi dari partai tersebut. Nah, untuk itulah data relawan bisa masuk ke partai tersebut, seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga kami ingin memberikan masukan sedikit kepada para relawan yang memang ini juga pesan juga langsung dari Pak Tamsil, agar para relawan-relawan yang ada di daerah-daerah ini sebisa mungkin harus saling betul-betul mensupport terhadap warga yang memang terpencar, ya, artinya untuk daerah-daerahnya yang memang sulit untuk dijangkau agar bisa dimobilisasi untuk menuju ke TPS. Itu sangat penting agar kita tidak kehilangan suara-suara kita. Artinya diharapkan para relawan saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling support, dan terus bekerja secara sukarela. Karena memang tujuan kita kan untuk relawan ini kan adalah bekerja secara ikhlas dan tulus, seperti itu. Adapun mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin terkait bagaimana dengan data-data saksi yang sudah masuk, gitu kan? Itu seharusnya memang data-data saksi itu kami terima jauh-jauh hari sebelum TKD ini bekerja, gitu. Nah, jadi untuk mengenai saksi yang sudah masuk ke data kami, itu akan kita serahkan ke TKD, dan TKD nanti akan berkoordinasi dengan partai-partai koalisi kita. Nah, untuk masalah logistik dari dari kesiapan pada saat hari pelaksanaan, para relawan yang sudah terdaftar di TKD dan sudah jika memang sudah bisa masuk ke partai saksi dalam, jadi partai-partai koalisi lah yang menanggung terkait masalah akomodasi dari para relawan tersebut. Dan memang partai-partai tersebutlah yang memiliki surat mandat, seperti itu. Kemudian kami juga akan sedikit memberikan pemahaman terkait teknis nanti di TPS, di mana relawan diharapkan untuk bisa hadir sebelum acara pembukaan TPS. Tujuannya apa? Untuk memastikan kotak suara kita itu aman, belum terbongkar, dan memastikan juga kertas suara nanti juga tidak cacat atau rusak. Artinya dengan memastikan itu kita bisa mengawasi dan menjaga kertas-kertas suara kita, seperti itu. Dan tentu para relawan juga diharapkan untuk
bisa mensupport saksi dalam. Artinya saksi dalam pun kan memiliki keterbatasan juga. Dan disitulah peran kita secara maksimal harus bisa kita maksimalkan. Dan kemudian diharapkan juga para relawan memahami terkait dengan instrumen-instrumen yang ada di TPS. Karena memang masih banyak teman-teman kita juga belum tahu terkait dengan instrumen-instrumen TPS seperti KPPS, saksi, dan PTPS. Di mana untuk KPPS itu di bawah oleh KPU. Kemudian PTPS itu di bawah Bawaslu. Dan terakhir adalah saksi dari masing-masing partai. Nah, sebenarnya pada saat sebelum KPPS atau PTPS dilantik, kita sebagai warga masyarakat bisa melibatkan diri. Apalagi untuk PTPS itu dibuka secara umum melalui medsos yang ada di Panwascam masing-masing setiap kecamatan. Bapak Ibu bisa ngecek nanti di Instagram atau di TikToknya seperti itu. Jadi memang ini luar biasa sekali karena seharusnya kan memang jika mereka ingin membuka kesempatan kepada masyarakat atau kepada rakyat Indonesia untuk bisa ikut andil, seharusnya ada surat kepada ke kecamatan ataupun kelurahan untuk bisa diumumkan kepada masyarakat. Tapi ya karena memang zaman sudah canggih, mereka hanya melalui media sosial seperti itu. Nah, yang diharapkan kita adalah tentu adalah satu putaran. Namun nanti jika memang harus Anies masuk ke putaran kedua, sebaiknya untuk instrumen-instrumen TPS itu harus kita kuasai dari mulai KPPS ataupun PTPS, karena itu penting agar kita bisa secara penuh menguasai atau mengawasi surat suara kita gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu menanyakan, dan jika memang ada kesalahan atau kata-kata yang memang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.